Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama bertemu di dalam PPRY online. Saudara-saudara, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita buka hati kita di dalam doa. Mari saya hantarkan. Selamat sore Tuhan, terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau boleh pertemukan kami di dalam ibadah online PPRY Tuhan. Tuhan berkati ibadah pada saat ini dari awal hingga akhir nanti dengan lancar. Berkati Tuhan apa yang akan kami dengar, apa yang akan hamba-Mu katakan, biarlah segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan baca Alkitab. Kita siapkan dulu Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Sudah siap semua? Oke. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian 37 ayat 12 sampai 28. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka," sahut Yusuf. "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.' Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia
dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara-saudara merasakan atau melihat orang lain merasakan suatu kekecewaan, mengalami kegagalan? Apa yang mereka pikirkan, apa yang kita pikirkan, apa yang sudah dirancangkan, semuanya tidak sesuai dengan harapan. Saudara-saudara, saat ini kita belajar dari kisah Yusuf. Kita tahu betapa bahagianya kehidupan Yusuf. Dia selalu dinomorsatukan. Dia disayang ayahnya melebihi saudara-saudaranya yang lain. Bahkan dia dibikinkan jubah yang indah, yang mewah, melebihi dari saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudara, kebahagiaan Yusuf itu ternyata tidak memberikan kebahagiaan buat saudaranya, tapi memberikan rasa iri, rasa benci di dalam hati saudara-saudaranya. Kita tahu di dalam cerita ini tadi,
apa tindakan saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Karena keirian hatinya, karena kebencian mereka mengambil tindakan yang negatif. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Bahkan mereka menjualnya. Kalian tahu, di dalam cerita ini tadi, dari sikap negatif mereka membuat ayahnya sedih, ayahnya kecewa, ayahnya merasa kehilangan. Itu semua dampak dari tindakan mereka yang negatif. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Apakah dia benci? Tidak. Dia tidak membenci saudara-saudaranya. Dia tetap menyayangi saudara-saudaranya. Dia tidak membenci juga kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang lebih indah daripada rancangan dan rencana yang dia pikirkan, yang dia harapkan. Dia percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat dirinya. Dan tindakan Yusuf yang positif ini, dengan tidak membenci saudara-saudaranya, tidak membenci Tuhan, dia bisa menyelamatkan keluarganya, bangsanya dari kelaparan. Memang di dalam perjalanannya banyak sekali rintangannya, tapi Tuhan tidak diam. Tuhan senantiasa menyertai Yusuf. Tuhan senantiasa menuntun Yusuf untuk tetap berada di jalannya. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini tadi kita sudah diajarkan Yusuf untuk kita mengambil tindakan yang positif. Meskipun apa yang terjadi di sekeliling kita mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Dan itu juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Kristen, sebagai anak-anak Kristus, kita harus bisa melewati segala sesuatunya di jalur Tuhan dengan tindakan yang positif. Percaya, Tuhan senantiasa menuntun kita, membantu kita untuk kita bisa melewati segala sesuatunya. Karena segalanya tidak mungkin melebihi yang bisa kita lewati. Kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Selamat sore Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah di dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih karena saat ini Engkau ajarkan kepada kami untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa mengambil tindakan yang positif apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami.
dan senantiasa menyertakan Engkau di dalam tindakan-tindakan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan kami, supaya kami bisa senantiasa beraktivitas dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati untuk studi kami, untuk pekerjaan kami. Kiranya Engkau berikan kelancaran, Engkau memberikan jalan bagi setiap persoalan yang kami lalui Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami menutup acara ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hanya di dalam Kristus Tuhan doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, saat ini tadi kita sudah diajarkan mengenai firman Tuhan untuk kita tetap sejalan di dalam Tuhan. Kita tutup ibadah online pada saat ini.